Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Shalom bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa dan penelaah Alkitab pada malam hari ini. Walaupun secara online kita bersyukur masih diberikan kesempatan. Mari sebelum kita memulai kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terlebih setiap kami masih diberi kesempatan boleh berdoa bersama, boleh memuji Tuhan, dan masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami, walaupun kami secara online, kami tetap rindu untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di atas ini ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam dan demi namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai doa kita dan penelaah Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan bernyanyi dan berdoa bersama-sama. Mari kita ikuti dengan semangat dan penuh sukacita.双手
Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi, di mana ada begitu banyak orang menghadapi pergumulan, ada begitu banyak orang yang menghadapi berbagai macam masalah, kami mau bersandar, kami mau berharap kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa kekuatan kami ada di dalam Engkau, kekuatan kami ada di dalam firman-Mu. Sebab itu kami mau merenungkan firman-Mu dan kami berdoa berharap kepadamu supaya kami memperoleh kekuatan dari dalamnya. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Roh Allah bekerja dalam hati kami, menguatkan, menghibur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini kita ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, mungkin akan ada orang yang datang kepada kita, atau mungkin di dalam khotbah-khotbah pendeta pun juga kita diingatkan bahwa hadapi saja pergumulan ini, karena toh setiap orang punya masalah. Ada penghiburan-penghiburan yang seperti itu yang disampaikan. Setiap orang punya masalah, bukan hanya kamu saja yang punya masalah. Mungkin itu bisa menghibur. Tetapi yang seringkali terjadi ketika kita dihibur dengan perkataan-perkataan demikian, toh tetap orang yang kita atau orang lain yang menghadapi masalah tetap mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya ada masalah yang datang begitu tiba-tiba tanpa diduga-duga, tanpa kita sangka, kemudian kita harus menghadapi masalah atau orang lain harus menghadapi masalah. Maka kemudian ada beberapa hal yang akan menjadi reaksi kita. Kalau misalnya ada yang seorang anak kita, keluarga kita yang pada awalnya sehat, tiba-tiba kemudian harus mengidap penyakit yang sangat berat dan tidak tertolong lagi, itu membuat kita begitu sangat terkejut, membuat kita begitu sangat cemas. Atau ada orang yang masih sehat, tapi tiba-tiba dikabarkan kemudian dia meninggal dunia. Atau ada pergumulan-pergumulan yang lain yang tidak terduga, yang kita tidak pikirkan dan membuat kita sangat terkejut. Ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang seperti itu, memang bisa jadi kita akan menghadapi dengan memperhitungkan atau mempertanyakan dua pertanyaan. Seberapa besar masalah itu? Ketika orang menghadapi pergumulan, ketika orang menghadapi masalah, pertanyaannya adalah seberapa besar masalah yang dihadapi itu. Lalu kemudian orang juga mempertimbangkan yang kedua adalah seberapa kekuatan saya bisa menghadapi.
Seberapa besar masalah itu dan seberapa besar kekuatan saya bisa menghadapi. Seringkali orang menghadapi masalah mungkin dengan cara yang demikian. Kalau itu masalah kecil ya santai-santai saja, tenang-tenang. Kalau masalah itu bisa saya hadapi santai-santai saja, tenang-tenang saja. Tetapi ketika kemudian ada persoalan-persoalan yang lebih besar yang di luar kekuatan kita, kita tidak mampu, maka orang mulai beralih dari menyandarkan kepada kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Mungkin dia akan mencari pertolongan orang yang lebih kuat dari dirinya. Mungkin dia akan mencari pertolongan pada orang yang dianggap lebih bijak dari dirinya. Mungkin dia akan mencari pertolongan pada orang yang dianggap lebih dewasa dari dirinya. Tetapi kalau kemudian orang yang dianggap lebih mampu, lebih pintar, lebih dewasa daripada dirinya itu kemudian tidak sanggup menolongnya. Kalau orang yang kita harapkan tidak bisa lagi menolong kita, apa yang kemudian kita lakukan? Apa yang terjadi dengan kita kemudian? Maka kita akan mulai gelisah. Maka kita akan mulai khawatir. Maka kita akan mulai takut. Maka kita akan mulai pesimis. Maka kita mulai kehilangan pengharapan kita. Maka iman kita mulai melemah. Masalah yang begitu tiba-tiba dan tidak sanggup kita atasi, tidak sanggup orang lain atasi itu, kemudian hampir-hampir melumpuhkan iman kita. Ketika pergumulan datang dengan tiba-tiba, pergumulan yang begitu berat dan di luar kemampuan kita, di luar kemampuan orang lain menghadapinya. Dapatkah kita mengalami ketenangan? Mungkinkah kita mengalami kedamaian? Mungkinkah kita tidak menjadi takut dalam situasi yang seperti itu? Mazmur 46 yang kita baca pada malam hari ini memberi jawaban buat kita. Kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian menghadapi pergumulan yang tiba-tiba, pergumulan yang sulit, pergumulan yang di luar kemampuan kita, pergumulan di luar kemampuan orang lain. Sebab apa? Mazmur ini berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan itu diulang lagi di dalam ayatnya yang ke-12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pergumulan yang begitu berat tiba-tiba datang dan di luar kemampuan kita dan di luar kemampuan orang yang kita harapkan menolong kita, maka kita tetap punya pengharapan karena kita tidak sendiri. Karena yang menyertai kita adalah Allah, sumber pertolongan kita, perlindungan kita, kekuatan kita. Allah menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Bukankah ini yang seharusnya membuat kita tidak menjadi takut menghadapi pergumulan apapun? Karena Allah, Tuhan semesta alam itu menyertai kita. Tetapi faktanya tidak gampang Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Allah itu, Tuhan semesta alam itu menyertai kita. Tetapi faktanya masih begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, kecemasan. Tapi hari ini kita diingatkan kembali, kalau Allah itu Tuhan semesta alam menyertai kita, maka kita tidak perlu takut. Jangan kamu takut, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam ayatnya yang ke-3, sebab itu kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam menyertai kita. Apa yang kita lakukan, harus lakukan. Ketika pergumulan datang, masalah datang begitu besar tiba-tiba dan di luar kemampuan kita, di luar kemampuan orang lain yang kita harapkan menolong kita, maka jawabannya adalah kita harus memandang, berfokus kepada pribadi Allah sendiri. Kita harus memandang dan berharap kepada Allah sendiri yang adalah Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Siapakah Allah itu bagi kita? Kalau kita tahu bahwa Allah itu menyertai kita, Tuhan semesta alam itu menyertai kita dan kita tidak sendirian, maka seperti pemazmur, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kita tidak perlu gelisah menghadapi apapun. Kita tidak perlu gentar menghadapi apapun. Karena kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Siapakah Allah itu bagi kita? Pemazmur mengajarkan kepada kita,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Tempat perlindungan, shelter. Allah itu digambarkan bukan hanya sekedar sebuah rumah, tempat tinggal yang melindungi kita dari panas, dari dingin, dari hujan, dari angin. Bukan itu saja. Yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini adalah Allah itu satu-satunya pribadi yang dapat membuat kita tenang. Allah itu satu-satunya pribadi yang membuat kita aman. Allah itu satu-satunya pribadi yang membuat kita nyaman. Dia perlindungan kita. Tidak ada di tempat lain. Kita tidak akan pernah menjumpai di tempat lain. Hanya pada Tuhan semesta alam yang menyertai kita itu. Itulah yang membuat kita aman. Itulah yang membuat kita nyaman. Kita bisa membayangkan seekor burung yang bersembunyi di balik batu karang yang kokoh di tengah gelombang laut, di tengah badai angin laut, dan dia tetap merasakan kenyamanan di situ. Bukan karena dia punya kekuatan, dia sangat lemah, dia sangat rapuh, tetapi karena dia berlindung di batu karang, di tengah badai, di tengah ombak, di tengah angin ribut itu, dia tenang, dia nyaman di situ. Bukankah seperti itu sebetulnya gambaran hidup kita? Kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi Tuhanlah yang menjadi batu karang kita, menjadi perlindungan kita. Sebab itu aku tidak akan takut, karena Tuhan itu perlindunganku. Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita tidak seberapa. Kemampuan kita tidak seberapa. Kita tidak berdaya menghadapi pergumulan kita. Tetapi karena Tuhan itu kekuatan kita, maka kita sanggup menghadapi pergumulan itu. Saya teringat peristiwa dalam satu kali final Piala Champion sepak bola di Eropa. Dua klub besar yang saling bertanding pada waktu itu, Liverpool dan AC Milan. Liverpool sudah ketinggalan 3-0 di babak pertama dan nyaris tidak punya harapan lagi untuk memenangkan pertandingan pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu penonton, supporter dari Liverpool kemudian menyanyikan lagu yang memang sering kali mereka nyanyikan dan mengingatkan para pemain, itu mengingatkan pemain Liverpool untuk terus bersemangat kuat karena pertandingan belum berakhir. Mereka menyanyikan lagu You will not be alone. Kamu tidak akan pernah sendirian. Kami ada sendiri. Kami ada di sini. Supportermu, mendukungmu ada di sini. Kamu tidak akan pernah sendirian. Teruslah berjuang. Dan itu menjadi sumber kekuatan para pemain Liverpool dan kemudian membalikkan keadaan dari ketinggalan 3-0 pada akhirnya mereka kemudian memenangkan pertandingan, meraih Piala Champions pada waktu itu. Kalau Liverpool punya sumber kekuatan, dari pemain-pemain Liverpool punya sumber kekuatan, dari supporter itu, kita jauh lebih lagi. Kita punya sumber kekuatan yang luar biasa. Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas itu, pribadi Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas seluruh isi bumi ini, yang mengendalikan seluruh semesta alam ini, itulah kekuatan kita. Dan itulah yang seharusnya membuat kita tidak perlu takut. Pribadi yang maha dahsyat itu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah menceritakan sebuah perumpamaan ketika dia meminta murid-muridnya untuk memandang ke langit. Lihatlah burung-burung yang di udara itu. Lihatlah burung-burung yang terbang di langit. Burung pipit yang terbang di langit itu. Burung-burung itu tidak akan pernah dibiarkan terjatuh di luar kehendak Bapakku. Tidak akan pernah dibiarkan jatuh di luar kehendak Bapakku. Apa artinya Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kalau burung pipit yang begitu kecil, yang tidak berdaya itu, yang terbang kemudian tidak diizinkan jatuh di luar kehendak Bapa, maka sebetulnya kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Bapa tergeletak, terjatuh, tersungkur di luar kehendak Bapa. Kalau kita menghadapi pergumulan, saya yakin percaya bahwa dalam kontrol Allah, dalam kendali Allah, seperti burung pipit itu yang bisa saja dia terjatuh. Kalau dia terjatuh, firman Tuhan berkata,
tidak mungkin terjatuh di luar kehendak Bapa. Artinya diizinkan oleh Bapa mengalami demikian. Diizinkan oleh Allah mengalami demikian. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tersungkur, kalau kita terjatuh, kalau kita menghadapi tekanan yang begitu berat, diizinkan oleh Bapa. Tetapi di balik itu ada kontrol kendali Allah yang luar biasa yang mengatur kehidupan kita. Di dalam Allah yang demikianlah kita bersandar, kita berharap, kita bergantung. Sehingga pemazmur berkata, tidak perlu takut. Karena Dia adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Pemazmur melanjutkan dalam mazmurnya ayatnya yang kedua ini, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan kepada kita. Tetapi Allah tidak hanya berjanji, tetapi Allah membuktikan secara nyata pertolongannya, perbuatannya, campur tangannya dalam kehidupan kita. Dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia tidak hanya sekedar memberi janji, tapi Dia memberikan bukti kepada kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel berulang kali menghadapi pergumulan di tengah-tengah perjalanan mereka. Bukan hanya di padang gurun, tapi dalam perjalanan kerajaan Israel dan seterusnya. Mereka melihat bahwa Allah menolong mereka, menopang mereka, menjaga mereka. Allah membuktikan Dia adalah penolong Israel. Kalau kita mengenang seluruh perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, saya sangat yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak bukti-bukti dari pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Bahkan ketika kita hampir tergeletak, Tuhan menopang, menolong kita. Itulah bukti kasih Tuhan. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Kalau Allah sudah menolong kita sedemikian rupa, bagaimanakah mungkin kemudian kita menjadi takut, kita menjadi gelisah, kita menjadi kehilangan pengharapan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mazmur ini memberikan gambaran ketakutan-ketakutan apa yang dihadapi oleh Israel dan gambaran-gambaran diungkapkan di dalam ayatnya yang ketiga dan 4 dan seterusnya. Ada bencana alam yang siap menghancurkan Israel seperti diungkapkan di dalam ayatnya yang ketiga. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ada kemungkinan Israel menghadapi bencana alam dalam perjalanannya, tidak terdeteksi oleh mereka. Tetapi sumber pengharapan Israel adalah Allah sendiri. Pertolongan Israel adalah Allah sendiri. Israel harus menghadapi perperangan dengan bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ketujuh, bangsa ribut, kerajaan goncang, ia mempedengan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Israel harus menghadapi peperangan dalam perjalanan menuju Kanaan. Ketika harus memasuki Kanaan, bahkan sesudah itu, tetapi Allah, Tuhan semesta alam itu menyertai Israel. Menolong Israel sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang menarik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan dalam ayat yang kita baca pada malam hari ini bahwa Tuhan menolong Israel menjelang pagi. Ayatnya yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Ada dua catatan yang menarik dalam ayat ini. Ketika Allah hadir, Allah ada di dalamnya, berarti Allah menyertai kita. Allah sumber ketenangan, tidak akan goncang, dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Ketika Allah menyertai kita, seharusnya tidak akan goncang. Kita akan mengalami ketenangan. Kota itu akan mengalami ketenangan. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sungai, tidak akan goncang. Akan ada ketenangan di dalamnya karena Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, bukankah seharusnya ketenangan, kedamaian itu melingkupi hati kita? Yang kedua, ada catatan menolong Israel menjelang pagi. Apa yang kita bisa ambil dari pernyataan ini? Kadangkala Allah membiarkan pada masa yang paling sulit dan sepertinya Allah tidak menolong. Allah punya tujuan supaya kita berharap kepada Tuhan senantiasa. Seperti Israel, bukankah malam itu yang seringkali menakutkan orang? Bukankah malam itu yang seringkali membuat orang merasa lemah, merasa khawatir? Tapi justru Allah tidak menolong pada waktu malam, tetapi Allah menolong pada waktu pagi.
supaya kita berharap sepenuhnya di masa-masa yang paling kelam, masa paling sulit dalam kehidupan kita untuk bersandar kepada Allah. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah menolong menjelang pagi. Ini waktu Tuhan yang paling tepat. Kita sering berharap malam Tuhan sudah menolong kita, tapi Tuhan membiarkan kita, dan justru menjelang pagi baru Tuhan menolong kita. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat menolong kita. Tuhan jauh lebih berhikmat bagaimana menolong kita. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan pasti datang. Pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Allah menyertai kita. Dan pemazmur berkata kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalau kita tahu siapa Tuhan itu, siapa Allah itu, Tuhan semesta alam itu menyertai kita, diamlah, tenanglah, berharaplah. Maka damai sejahtera itu akan melingkupi hati kita karena kita disertai oleh Tuhan yang demikian. Jika kesadaran itu ada di dalam diri kita, keyakinan itu, kepercayaan itu ada di dalam diri kita, maka sungguh-sungguh damai sejahtera, ketenangan itu ada di dalam diri kita. Tapi mungkin Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berteriak sekarang. Kita sedang menghadapi masalah yang begitu berat, yang tidak ada ujungnya, yang kita masih tunggu-tunggu kapan akan selesai. Kita berteriak, Tuhan kapan ini akan selesai, kapan masalah ini akan berlalu, apa yang Tuhan mau. Kita berteriak di tengah-tengah keadaan yang situasi yang paling berat dalam kehidupan kita. Tetapi justru melalui bagian firman Tuhan malam hari, Tuhan mengingatkan, justru kadang-kadang dalam situasi yang paling berat, dalam situasi yang paling sulit itu, Tuhan sepertinya membiarkan kita. Sepertinya Tuhan tidak menolong. Tetapi sesungguhnya yang terjadi, Tuhan mau berbisik dan berkata kepada kita, diamlah, tenanglah anakku, aku menyertai engkau. Aku Tuhan semesta alam menyertai engkau. Diamlah, tenanglah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan engkau tidak akan pernah sendirian. Aku Tuhan semesta alam menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dalam situasi yang sangat terjepit, situasi yang sangat sulit, membuka hati kita, pikiran kita, mata rohani kita, telinga rohani kita untuk mendengar suara Tuhan? Diamlah, tenanglah anakku, aku menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Malam hari ini pemazmur mengingatkan kita, meski kita akan diperhadapkan atau sedang diperhadapkan pada situasi masalah yang begitu tiba-tiba, di luar kemampuan kita, di luar kemampuan orang-orang yang kita harapkan akan menolong kita, kita punya pengharapan dan senantiasa punya pengharapan. Tuhan semesta alam itulah yang menyertai kita, itulah yang akan menolong kita. Menjelang pagi Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita pada waktu yang terbaik, pada waktu yang tepat. Kiranya pengharapan ini senantiasa ada di dalam hati kita. We are not alone. Kita tidak sendirian, tapi kita disertai oleh Allah, Tuhan semesta alam. Biar hati kita menjadi tenang, damai sejahtera menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami bahwa kami disertai senantiasa oleh Tuhan semesta alam, Allah kami yang setia, penolong kami, perlindungan kami. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu tolonglah kami, supaya kami tidak menjadi takut, supaya kami tidak menjadi gentar, supaya kami tidak menjadi gelisah, tapi mengalami damai sejahtera, ketenangan yang sempurna dari Tuhan sendiri. Karena kami disertai, ditopang dan ditolong oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami ketika kami harus diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit, di luar kemampuan kami, di luar kemampuan orang-orang yang kami harapkan menolong kami.
Biarlah kami berharap kepada Tuhan semesta alam yang menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.